Bu ya. Di sini saya ada tugas Bu dari CBP. Dalam tugas demonstrasi kontekstual saya harus mewawancara beberapa kepala sekolah Bu. Yang pertama sekolah tempat saya mengajar itu di sini ya bersama Ibu ya Bu ya. Kemudian 2 sekolah di luar ya Bu ya. Nah Ibu, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Izin bertanya Bu ya? Boleh. Ya. Yang pertama nih Bu ya, bagaimana Ibu selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ETK atau bujukan moral? Oh gitu. Kalau untuk bujukan moral itu kan kita itu sebagai pemimpin untuk memutuskan antara benar dan salah. Ya itu kalau bujukan moral. Misalnya kasus pada siswa gitu ya, itu kan selalu ada itu di setiap sekolah. Kalau untuk etika, dilema etika itu kita ini bagaimana memutuskan suatu keputusan antara benar dan benar. Ya, nah itu memerlukan keputusan yang sangat dilema sekali, sangat berat. Ya, jadi antara melanggar aturan kan harus memakai sanksi ya kalau melanggar aturan dengan perasaan. Kemudian Bu, di pertanyaan kedua, kira-kira bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar Bu, dan itu sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau itu pernah ya saya juga mengalami kasus seperti itu, maksudnya memberikan kebijakan. Jadi kasus masalahnya dilihat dulu bagaimana, kemudian kita ngambil keputusan itu yang harus benar-benar menguntungkan dan tidak merugikan untuk semua. Untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama. Ya, dan jangan merugikan pihak lain ya gitu. Kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan, yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menangani itu kasus yang dilema etika itu? Misalnya kita memanggil mereka yang terkena masalah, atau kita analisa dulu masalahnya apa, terus memanggil mereka, kemudian kita diskusikan dengan guru-guru, dengan semuanya untuk mengambil keputusan apa yang solusinya bagaimana. Nah kemudian kita beritahukan juga kepada orang tua. Luar biasa ya Bu ya. Selanjutnya ini masih ada pertanyaan. Kira-kira Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Yang Ibu anggap efektif Bu? Efektif. Hal-hal apa saja? Berdialog dengan mereka yang punya masalah. Luar biasa ya Bu, dengan yang punya masalah ya Bu ya. Lalu selain itu bisa berdialog dengan siapa lagi Bu? Dengan orang tuanya. Kemudian kita kalau memang kasusnya berat atau masalahnya berat, kita meminta kepada pengawas, meminta bantuan untuk mencari solusi yang tepat. Intinya mengadakan komunikasi secara kekeluargaan. Iya. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya ini Ibu, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus-kasus dilema etika? Nah, tantangannya sebetulnya banyak tapi memang terkadang ada yang ringan, ada yang berat gitu ya. Tantangannya di sini bagi Ibu, kalau misalkan mengambil keputusan seenak sendiri tanpa musyawarah dengan orang lain, itu kan nanti solusinya tidak baik. Jadi tantangannya kita harus menganalisa dulu masalahnya apa, kemudian cari nanti solusinya gimana, apakah nanti dampaknya bagi orang tersebut yang diberikan keputusan oleh saya itu enak atau tidak gitu ya. Jadi di situ tantangannya, kita harus berpikir bagaimana caranya supaya enak dan bagus untuk semua orang. Itu tantangannya, keputusan yang sangat dilema benar-benar. Mudah-mudahan bisa melewati tantangan Ibu ya, bisa menaklukkan tantangan tersebut. Baik Ibu,
selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema ETK, Bu? Atau misalnya apakah Ibu menyelesaikan di tempat, atau misalnya Ibu mempunyai jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau jadwal tidak ya, mungkin karena begitu ada kasus, ketika kasusnya ringan, saya selesaikan dengan hari itu juga, dengan waktu itu juga. Tapi kalau misalnya kasusnya berat, memerlukan musyawarah dengan pihak-pihak tertentu, bisa dimusyawarahkan dulu untuk mengambil keputusan itu. Ya, jadi kondisional ya, Bu, ya, Kondisional, disesuaikan dengan dengan tingkat berat ringannya Nah, kasus ya, Bu, ya. masalah, Kalau iya. ringan, kalau ringan misalnya harus bisa selesai sekarang, Nah, ya gitu ya, Bu, ya. Kalau iya. misalnya berat butuh pemikiran Butuh mendalam ya, Bu, ya, pemikiran, iya. seperti itu. Jadi bisa dijadwalkan Bisa seperti itu. Ya, baik, Bu, terima kasih. Selanjutnya nih, Bu, nih, kira-kira seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah Ibu ya dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam kasus dilema etika? Kalau dilema etika, ya faktornya itu untuk mengambil keputusan yang paling sulit. Faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu, atau misalnya seseorang yang dapat mempermudah Ibu dalam membantu Ibu mengambil keputusan dalam kasus dilema etika. Nah, iya, dengan cara musyawarah dengan guru. Ya. Dengan misalkan kita komunikasi, kalau dengan siswa komunikasi dengan orang tuanya juga. Terus kalau misalnya seseorang yang dapat mempermudah Ibu siapa kira-kira, Bu, dalam pengambilan keputusan ini? Paling ya rekan-rekan guru atau misalkan pengawas juga. Jadi cara membangun dialog ya, Bu, ya. Membangun dialog, ya, Komunikasi. komunikasi. Yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira ada pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan, khususnya dalam dilema etika? Ya, terutama itu kalau kita mengambil keputusan yang harus enak di semua orang dan tidak merugikan orang lain. Itu yang paling susah. Antara benar dan benar ya. Kalau misalkan benar dan salah gampang. Kalau benar dan benar misalkan di satu sisi kita kasihan terhadap orang itu karena mereka juga punya masa depan. Di satu sisi lagi kita sebagai pemimpin harus melaksanakan keputusan yang sekiranya membuat orang yang bermasalah itu harus berubah. luar biasa sekali, Bu, ya. Dalam sesi wawancara ini saya bisa mengambil pelajaran pengalaman Ibu ya, bagaimana Ibu memutuskan suatu keputusan khususnya dalam kasus dilema etika ini, Bu, ya. Saya bisa mengambil pembelajaran dari Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya hari ini. Terima kasih Ibu atas pembelajaran yang telah Ibu berikan kepada saya khususnya dalam sesi wawancara ini, Bu, ya. Mohon maaf Ibu atas segala kekurangan saya, Bu, ya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini Bu ya, saya mau sedikit mengganggu waktunya. Ya. Tadinya saya mau ke sekolah Ibu ya, mau ke SDN Samprok, tapi kebetulan Ibu ada keperluan juga ya sama Ibu Kepsek di sini ya. Sekarang mohon maaf ya Bu ya, mohon keriduan ikhlasnya Bu ya. Kali ini saya karena untuk memenuhi kebutuhan tugas CGP ya Bu ya, yaitu mengenai demonstrasi kontekstual yang mana saya harus mewawancara beberapa kepala sekolah Ibu. Pertama kepala sekolah saya sendiri, yang kedua yaitu kepala sekolah yang di luar Ibu. Nah, salah satunya saya mau membantu kepada Ibu. Mohon izin ya Bu ya. Ya di sini Ibu ada beberapa pertanyaan bagaimana seorang pimpinan itu mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan situasi dilema etika ya Bu ya. Nah, yang pertama ini pertanyaan pertama nih Bu. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Ibu coba untuk menjawab ya semampu Ibu dan sebisa Ibu gitu ya. Karena kita di sekolah itu pastilah setiap hari, walaupun tidak setiap hari, mungkin ada beberapa minggu atau beberapa bulan itu kita kadang mendapatkan permasalahan di lingkungan sekolah kita, baik itu permasalahan itu munculnya dari internet
Jadi ketika ada permasalahan itu, ketika ada dilema itu yang mungkin dilema etika itu ya, yang sama-sama muncul kebenarannya gitu ya, dengan moral Rujukan moral. tadi ya gitu. Jadi dengan dilema etika itu kita mungkin dimusyawarahkan dengan guru-guru, dengan dengan mereka permasalahan yang terjadi di sekolah itu, karena dua-duanya itu juga sama benarnya gitu ya. Jadi mungkin kita menggunakan skala prioritas juga gitu. Jadi kita tuntaskan permasalahan itu, jangan sampai permasalahan itu mendetail kemudian menjalar kemana-mana gitu. Sebisa mungkin kita putuskan, kita bereskan permasalahan tersebut di sekolah gitu. Kemudian kalau yang rujukan moral itu ya mungkin agak ini ya, agak ringan ya, kita mengidentifikasi dilema etika atau rujukan moral itu kita melihat seperti kasusnya dulu gitu loh. Jadi kasusnya itu apakah kalau misalnya kita kategorikan berat, sedang, ringan gitu ya, kasus itu gitu ya gitu. Jadi mungkin untuk etika rujukan moral itu lebih mudah memutuskan ketimbang yang yang pertama itu dilema etika gitu. Jadi misalkan membutuhkan pemikiran dalam Bu ya, seperti itu ya, membutuhkan pihak-pihak lain ya Bu ya untuk terlibat dalam masalah itu. Jadi ada unsur-unsur dari luar juga kan gitu. Ya kita kepala sekolah ya harus siap dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah gitu, karena itu tanggung jawab kita semuanya gitu kan. Bukan berarti ibu ngambil keputusan sendiri, tapi ibu ajak rekan-rekan teman-teman di satu sekolah itu untuk memutuskan baiknya bagaimana. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana di situ ada dua kepentingan yang sama-sama benar, kemudian juga ada dua nilai kebajikan yang harus diperhatikan gitu. Jadi kalau itu ibu kembali lagi ke skala prioritas tadi, mana yang lebih penting lagi, mana yang bisa ini dulu gitu ya. Jadi karena ada dua permasalahan yang sama benarnya itu tadi kan masih berkaitan dengan pertanyaan nomor 1 ya. Jadi kita menggunakan skala prioritas itu. Jadi menggunakan skala prioritas ya Bu ya. Kemudian Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam dilema etika? Mungkin salah satunya selain kita memanggil guru-guru ya, mungkin kita kalau kasus itu teramat agak-agak berat gitu ya, mungkin ibu akan libatkan komite sekolah juga, akan ibu panggil, kemudian orang tua siswa juga ibu panggil, tapi tidak semua orang tua siswa, mungkin ya hanya perwakilan aja. Nah kita di situ utamakan ada musyawarah, di mana musyawarah kita untuk mencari titik temu. Musyawarah berdasarkan kekeluargaan Ibu ya. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Yang Ibu anggap efektif ketika Ibu mengambil keputusan itu? Musyawarah itu Yang tadi. jadi masih berkaitan ya. Jadi dengan bermusyawarah itu kita insya Allah ada titik temu yang kita ambil gitu. Jadi tidak, walaupun sebagai kepala sekolah tidak harus langsung mengambil keputusan karena ini wewenang saya gitu, tidak, tapi kita libatkan musyawarah tadi. Tapi semua keputusannya ada di kepala sekolah. Supaya ketika sudah melakukan musyawarah, hasilnya pun menjadi Iya, maksimal iya. ya Bu ya. Hasilnya pun bisa memenuhi kepentingan semuanya Bu ya. Betul. Jadi Berpihak pada murid ya Bu ya, seperti jadi itu. tidak kasusnya udah selesai kita ambil keputusan, kalau kita itu kalau kita musyawarah kan yang lain jadi tahu gitu kan. Jadi kita sepakati keputusan itu. Ya, sehingga kan kalau hasil musyawarah Bu, hasilnya pun dapat dipertanggungjawabkan ya Bu ya. Bu. Selanjutnya Bu, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi bahwa tantangan ketika selama saya menjadi kepala sekolah ya, ini untuk jalan beberapa tahun ini gitu, tantangan itu pasti ada. Iya. Tantangan baik itu dari dalamnya sendiri, dari dalam internal sekolah kita maupun dari luar itu gitu ya. Tantangan yang sangat yang
mungkin kalau di skala permasalahan besar kecil sudah gitu ya. Ketika ada permasalahan besar itu ya tantangannya itu kita menghadapkan dengan orang tua langsung. Jadi bagaimana sikap kita untuk menjelaskan kepada orang tua dengan kepala dingin, dengan musyawarah juga kan gitu. Jadi tidak terjadi miskomunikasi, tidak terjadi gontok-gontokan gitu dengan orang tua. Kita sebisa mungkin kita selesaikan dengan kepala dingin dan musyawarah tadi. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah pengambilan kasus, dalam sebuah penyelesaian maksudnya Bu, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, ataukah memang Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ada. Jadi kita menggunakan jadwal juga. Jadi kita melihat situasi warna juga ya di sekolah ya. Ketika keputusan emergensi harus dilakukan waktu itu juga, gitu, kita lakukan gitu. Tapi ketika permasalahan itu ada ini ya kita juga melalui pendekatan tadi ya kepada orang tua siswa. Kalau terjadi permasalahannya dari luar juga gitu kan. Kalau dari dalam ya kita juga gunakan jadwal, kita panggil misalkan ada salah satu guru yang masalah apa kita panggil gitu, kita musyawarahkan, kita berbicara dari hati ke hati gitu, tidak menggunakan emosi nah, jadi untuk itu ya tetap jadwal itu ada Komisional ya Bu ya, dilihat dari berat tidaknya kasusnya ya Bu ya. Baik Ibu. Nah kira-kira Bu, tadi kan Ibu saya sudah menanyakan jadwalnya Bu ya, prosedurnya seperti apa? Prosedur yang Dijalankan di jadwal itu ya, ya. Kita berbicara dari hati ke hati, permasalahannya apa, kemudian yang harus kita lakukan bagaimana gitu ya. Jadi ya prosedurnya kita secara lisan, kemudian kalau memang itu permasalahan yang berat ya kita bisa gunakan yang tertulis juga. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Faktor-faktornya mungkin kerjasama dengan rekan kerja, mempermudah permasalahan-permasalahan ya. Kemudian juga ada komite sekolah, juga ada orang tua siswa ya. Kita melibatkan mereka tuh ya, saya rasa gitu ya mereka mau membantu, sangat-sangat mau membantu gitu ketika kita ada permasalahan-permasalahan yang harus kita sikapi, harus kita putuskan gitu. Jadi tetap kita ada rekan kerja juga di sekolah. Jadi adanya kolaborasi memudahkan ya Bu ya dalam penyelesaian masalah. Terakhir ya Bu ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan di rumah? Pengalamannya. Iya, dapat dipetik Bu. Pengalaman yang saya dapatkan selama saya menjadi kepala sekolah dan ketika muncul permasalahan itu sangat banyak sekali. Dan pengalaman itu menjadi cambuk buat saya, menjadi pembelajaran juga buat saya, gitu ya. Jadi pengalamannya itu apa ya? Jadi kita menghadapi di satu sekolah itu kita menghadapi semua guru-guru itu dengan berbeda karakter. Iya. Kemudian di luar sekolah juga kita ada masyarakat, ada orang tua siswa, kemudian juga ada komite, gitu kan. Jadi tapi tidak dengan pengalaman itu tidak semuanya berdampak negatif gitu ya. Banyak juga yang dapat dampak positif untuk saya untuk lebih maju lagi, untuk bisa mengambil keputusan yang hebat lagi gitu ya, bisa bekerja sama lagi dengan dewan guru, dengan komite, dengan masyarakat juga, dengan siswa-siswa juga. Luar biasa Ibu ya. Luar biasa Ibu, dalam wawancara ini secara tidak langsung saya dapat mengambil pembelajaran dari pengalaman-pengalaman Ibu ya, bagaimana Ibu mengambil keputusan dilema etika ini dengan secara bijaksana ya Bu ya, dengan bagaimana mengambil keputusan itu bisa berpihak kepada semua ya, semua warga sekolah ya Bu ya, semua murid, guru seperti itu ya, sehingga keputusan yang diambil itu bisa dipertanggungjawabkan Ibu seperti itu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Hanya itu ya yang Mohon bisa Ibu maaf bantu ya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Ibu. Enggak, Terima kasih banyak atas kesediaan waktunya ya Bu ya. Sukses selalu, Iya. ya lancar segalanya digunakan. Amin, amin, amin. Ibu, terima kasih banyak Bu. Ya.
Assalamualaikum Pak Husni. Waalaikumsalam, Bunda. Mohon maaf ya nih Pak ya, saya mengganggu waktu Bapak ya. Iya, Saya Bapak. tadinya mau ke sekolah Bapak ke Talok Sawah 7, tapi saya pikir kejauhan. Iya. Karena Pak Husni rumahnya dekat, saya langsung ke rumahnya aja Pak ya. Iya, tidak apa-apa. Sekali lagi mohon maaf ya Pak ya mengganggu waktunya. Jadi saya minta kesediaan Bapak untuk diwawancarai oleh saya. Ya. Nah, hal ini wawancara ini adalah salah satu untuk pemenuhan tugas saya Pak. Oh iya. Ya, tugasnya yaitu tugas demonstrasi kontekstual yang mana saya harus mewawancara beberapa kepala sekolah. Ya, 3 kepala sekolah, salah satunya kepala sekolah saya sendiri, terus 2 kepala sekolah dari kepala sekolah luar. Nah, salah satunya itu Pak Husni dari Terima kepala kasih. sekolah Talok Sawah 7. Sekali lagi mohon maaf ya Pak ya. Iya, bisa menjawab sesuai dengan apa yang Ibu tanyakan. Iya, Pak. Ya, jadi beberapa pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mengacu bagaimana pengalaman Pak Husni ketika mengambil keputusan, terutama keputusan dalam situasi dilema etika Pak, seperti itu. Nah, iya. Baik Pak, langsung saja Pak ya. Iya, boleh. Ya, baik. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana Pak Husni dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral Pak? Oh ya, baik. Untuk pertanyaan yang pertama ini kan terkait dengan kasus-kasus yang pernah saya alami ya, Bu ya. Iya. Kalau untuk kasus-kasus sendiri biasanya saya tidak mengidentifikasi secara khusus. Iya. Jadi kalau misalkan ada kasus, biasanya saya hanya sekedar mempelajari, kemudian mungkin setelah dipelajari saya simpulkan, dilanjut dengan pengambilan keputusan. Jadi untuk identifikasi secara khusus saya tidak melakukannya. Kalau untuk pengambilan keputusan antara rujukan moral dan dilema kan itu sesuatu yang berbeda ya. Iya. Jadi kayaknya lebih sulit ketika kita menghadapi dilema etika. Iya. Ya, jadi kalau rujukan moral mah itu kan hanya antara benar dan salah. Mungkin kalau identifikasi khusus kayaknya tidak ada. Cuma saya hanya memperhatikan, kemudian menyimpulkan dan mengambil tindakan. Terima kasih Pak. Kemudian Pak, pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Ini berarti terkait dengan keputusan dilema etika ya Bu ya? Iya, bagaimana Untuk Bapak dilema etika ini memang menjalankannya? perlu proses sepertinya Bu. Iya. Apalagi misalkan berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Iya. Jadi kalau saya misalkan menghadapi seperti itu, mungkin langkah pertama saya itu yang pertama saya akan melakukan musyawarah Musyawarah ya, dengan iya. dengan yang bersangkutan, bisa dengan guru-guru, Mm-mm. orang tua atau pihak-pihak lain yang terkait. Iya. Pokoknya langkahnya kalau untuk dilema etika itu lebih baik kita musyawarahkan terlebih dahulu. Jadi mengedepankan musyawarah, Ya. mengedepankan dialog ya Pak ya? Ya, dialog, harus dengan dialog, komunikasi. Iya, seperti itu. Baik, luar biasa Pak. Lanjut ya Pak ya. Ya. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya mungkin lebih spesifik ya Pak ya? Lebih ke langkah-langkah. Langkah-langkahnya seperti jawaban yang pertama. Yang pertama itu saya akan mempelajari dulu permasalahannya. Setelah dipelajari, Menganalisis kemudian mungkin ya Pak ya? iya, dianalisis dulu permasalahannya, kemudian saya akan memusyawarahkan dengan pihak-pihak yang terkait untuk mengambil keputusan. Kiranya kurang lebih seperti itulah. Ya. Musyawarah itu penting ya Pak ya, Iya. supaya keputusan yang kita ambil itu bisa berpihak untuk kepentingan semua orang ya Pak ya. Jadi tidak ada yang dirugikan. Nah, gitu setuju Pak. Jadi keputusannya pun bisa dipertanggungjawabkan ya Pak ya, seperti Betul, itu. betul. Baik. Selanjutnya Pak, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak anggap efektif langkah-langkahnya? Efektif. Langkah-langkah yang menurut saya efektif itu yang tadi harus dilakukan dengan cara musyawarah. Iya, gitu. Soalnya apa? Apalagi kalau misalkan keputusan itu menyangkut kepentingan orang banyak. Kalau dimusyawarahkan,
minimal itu nanti banyak sekali pendapat-pendapat yang masuk dari orang yang bersangkutan ataupun dari yang lain, sehingga nanti kita bisa memilih mana pendapat yang kira-kira paling baik di antara yang terbaik. Jadi antara yang baik-baik itu kita bisa memilih yang terbaik, kurang lebih seperti itu. Iya, jadi walaupun misalnya Bapak seperti pimpinan, tidak serta-merta Bapak mengambil keputusan sendiri ya, tapi tetap melibatkan keluarga sekolah, Ya, betul. mungkin bisa juga komite ya Pak, bahkan kalau misalnya masalahnya sulit bisa melibatkan pengawas mungkin ya Pak ya, Bisa, seperti bisa. itu ya, luar biasa ya Pak ya. Memang dalam pemeriksaan masalah itu butuh kolaborasi ya Pak ya, seperti itu mungkin ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya Bapak pertanyaannya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, berdasarkan pengalaman Bapak nih, yang misalnya merupakan tantangan ketika Bapak mengambil keputusan situasi dilema etika ini, tantangannya apa kira-kira? Tantangannya biasanya gini ya, kalau kita sedang mempunyai permasalahan, apalagi kaitannya dengan orang yang usianya lebih senior daripada kita, itu Oh, iya, salah iya. satu tantangan juga. Sungkan ya Pak ya. Jadi agak gimana gitu. Mm-mm. Cuman saya mah punya prinsip, siapapun yang menyampaikan selama pendapat itu baik, maka saya akan pilih pendapat itu. Iya. Tidak memandang antara senior atau junior. Iya. Cuman mungkin itu saja agak nggak enaknya, tidak Iya, enaknya iya. seperti Jadi itu. tantangannya ketika Pak Muslim menghadapi situasi atau permasalahan guru ya, Iya. gitu, mengambil keputusan atau menghadapi guru yang senior itu kayaknya sulit gitu ya sekali, tantangannya. apalagi saya sendiri itu usia masih dibilang cukup ya, masih muda ya. Iya. Banyak sekali guru-guru yang senior di sekolah, tapi dengan cara musyawarah alhamdulillah jadi semuanya berjalan dengan sesuai dengan keinginan. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau jadwal kayaknya tidak ada, Tidak ada. tapi sifatnya kondisional. Kalau misalkan permasalahan itu harus selesai, maka saya mau tidak mau harus prioritaskan permasalahan tersebut. Iya, iya. Tapi kalau misalkan bisa dibicarakan lebih lama, maka ya kita musyawarah seperti yang tadi, supaya keputusan itu benar-benar merangkul semuanya, tidak ada yang dikecewakan. Iya, memang kadang Jadi emang sifatnya kondisional kalau seperti ya, itu. kondisionalnya kayak tergantung berat Tergantung ringannya masalah ya. permasalahannya, berat ringannya juga bisa. Iya, terkadang kan permasalahan yang berat kan kita butuh pemikiran mendalam ya Pak Iya, ya. betul. Butuh pendapat guru-guru lain, jadi Iya. harus dijadwalkan Betul. untuk Nah, bertemu mungkin- dengan guru-guru mungkin mungkin kalau gitu ya. permasalahannya yang berat sekali bisa diatur jadwal. Iya, kalau yang ringan Kalau yang ringan diselesaikan cukup sekarang. diselesaikan sekarang, tapi tetap harus ada masukan dari yang lain, harus ada musyawarah juga. Iya. Walaupun sifatnya itu musyawarahnya ya ngobrol atau bagaimana. Luar biasa sekali jawabannya Pak. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau misalkan faktor yang mempermudah, mungkin saya suka menanyakan kepada orang-orang tertentu. Misalkan orang yang sudah berpengalaman, atau guru-guru senior, atau kepala pemimpin-pemimpin senior yang sudah mempunyai kompetensi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Mungkin salah satu caranya itu seperti itu, Iya. menanyakan kepada orang yang mempunyai kompeten, Iya. yang lebih berpengalaman, yang pernah mengalami kasus yang serupa. Ya, siapapun itu ya, Siapapun baik itu. rekan Nah, kerja ataupun anggota yang- keluarga ya. Iya boleh, itu juga Seperti itu. yang saya percaya terutama. Iya, iya. Baik Pak. Pertanyaan terakhir Pak. Oke. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jadi pembelajaran yang dapat Pembelajarannya. diambil dari pengalaman Bapak. Jadi intinya setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya, asalkan kita mau bersungguh-sungguh untuk menyelesaikannya. Dan salah satu cara menyelesaikan masalah itu menurut saya yaitu yang terbaik adalah musyawarah. Kenapa? Karena
kita sendiri itu mempunyai dasar Pancasila. Iya. Salah satu silanya itu adalah sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka sebaiknya semua keputusan kita putuskan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Ya mungkin itu. Ya, ya. Terima kasih ya Pak ya. Jawaban Bapak menurut saya memberikan banyak pelajaran-pelajaran yang dapat saya ambil ya Pak Terima ya. kasih. Dari pengalaman-pengalaman Bapak saya dapat mengambil pembelajaran bahwa memang dalam memutuskan permasalahan itu, dalam mengambil keputusan itu harus berdasarkan musyawarah ya. Betul. Musyawarah itu menjadi pilar yang sangat penting ya Pak ya, Ya. dalam pengambilan keputusan. Mudah-mudahan saya dapat mengimplementasikan apa yang Bapak lakukan ya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Ya, Sekali sama-sama. lagi mohon maaf saya sudah mengganggu waktu Bapak. Ya. Mudah-mudahan Bapak telah berkenan untuk diwawancara. Mudah-mudahan kebaikan Bapak dibalas oleh Allah. Amin. Ya, terima kasih sama-sama. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pelajaran bagi yang lain juga. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.